Penguasa Kuil Surgawi, Bab 207. Waktu berlalu perlahan, 1 jam, 2 jam. 8 jam kemudian, seluruh medan perang ekstrateritorial sudah dipenuhi asap dan api, dan pertempuran semakin intensif. Perang antara aliansi 8 kekuatan asing utama dan Departemen Perang Kerajaan Naga telah menyebar ke seluruh medan perang ekstrateritorial. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sangat berserakan, dan bahkan kekuatan kekaisaran berada dalam bahaya. Dalam pertempuran dunia ini, mereka tidak berani menunjukkan kepala mereka sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan kedua belah pihak terlalu kuat. Kali ini, ada total 14 orang kuat di atas tingkat kaisar akhir yang berpartisipasi dalam perang antara kedua belah pihak. Anda tahu, ini adalah tingkat kekaisaran. Dan dia juga orang yang kuat di akhir periode kekaisaran dan puncak periode kekaisaran. Pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa yang terkuat dan sejati. Jika ditempatkan di dunia, siapapun dapat menekan domain di medan perang ekstrateritorial. Tapi kali ini dalam perang besar, kedua belah pihak benar-benar mengirimkan 14 patung penuh. Dan dalam pertempuran pertama, 4 kaisar terakhir langsung jatuh. Sekarang 6 kekuatan kekaisaran akhir dari 8 aliansi ekstrateritorial berada di puncak kekuasaan mereka, dan 4 kekuatan kekaisaran besar kerajaan naga mengejar mereka di seluruh medan perang ekstrateritorial. Mereka sangat cepat. Medan perang segera menembus seluruh medan perang ekstrateritorial. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang tidak bisa bereaksi. Pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dan pembangkit tenaga listrik Dewa Perang di bawah komando kedua belah pihak juga bertempur dalam satu kelompok. Para prajurit kerajaan naga bertempur sampai mati, membunuh sifat berdarah kerajaan naga. Begitu tim Departemen Perang Kerajaan Naga dikepung oleh lawan, dan terobosannya tidak ada harapan, mereka akan mati bersama lawan dengan sangat kejam. Dan gaya permainan ini membuat 4 kekuatan kecil di 8 liga besar luar negeri terasa dingin. Karena, tepat pada hari pertama perang, orang-orang kuat dan pasukan yang mereka kirim ke medan perang ekstrateritorial hampir tewas. Di antara mereka, Departemen Perang Besar Barat dan Departemen Perang Besar Portugis benar-benar dinonaktifkan dalam waktu setengah hari setelah perang. Departemen Perang Austria yang hebat dan Departemen Perang Kanada yang hebat tidak jauh lebih baik. Para prajurit kerajaan naga, bahkan jika mereka dikepung dan dibunuh oleh yang kuat seperti Departemen Perang Amerika yang hebat dan Departemen Perang Elang, mereka harus mati dengan kekuatan lemah mereka. Tidak ada alasan lain, yaitu, Anda hanya mengantre, maka jika Anda tidak dapat membunuh yang terkuat, Anda akan dibunuh terlebih dahulu. Jadi hari pertama perang itu sangat tragis. 4 kekuatan kecil dalam 8 aliansi besar asing langsung dinonaktifkan. Harganya adalah 100.000 tentara kerajaan naga telah secara langsung mengorbankan hampir setengahnya. Di antara mereka, 4 prajurit bertulang besi dimakamkan di medan perang ini selamanya. Terlebih lagi, bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan, dan kebanyakan dari mereka benar-benar bercampur dengan mayat musuh. Untuk sementara, ketika malam tiba, Departemen Perang Besar Barat, Departemen Perang Besar Portugis, Departemen Perang Besar Austria, dan Departemen Perang Besar Kanada ketakutan dan sangat ketakutan. Dan para prajurit kerajaan naga masih bergegas ke sini dari wilayah itu dengan aliran yang stabil saat ini. Bahkan jika dia meninggal di sini dalam beberapa jam setelah tiba, pasukan lanjutan terus datang ke sini dengan aliran yang stabil. Pasukan kecil dan menengah di aliansi eksotis benar-benar takut. Keberuntungan nasional mereka sangat lemah, dan mereka tidak sebagus kerajaan naga. Dan perang, begitu mereka terlibat, mereka tidak mampu membelinya. Baru pada hari pertama mereka dipukul dengan rasa sakit yang parah. Jadi untuk sementara, bahkan jika Departemen Perang Amerika yang hebat terus menekan mereka, mereka tidak mengirim yang kuat ke medan perang ekstrateritorial lagi, tetapi sudah mulai berencana untuk menarik yang kuat. Tarik uang sebanyak yang Anda bisa. Oleh karena itu, pengambilan keputusan Yan Xiaobei berhasil, dan pada hari pertama, kekuatan dari 8 aliansi asing terpecah. Situasi telah berbalik sedikit, tetapi Departemen Perang Kerajaan Naga juga menderita kerugian yang sangat besar. Itu langsung tersingkir oleh setengah kecil. Dan jumlah kematian masih terus meningkat. 4 kekuatan kekaisaran puncak Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuan, dan Lu Wouqi terus-menerus berperang melawan kekuatan kekaisaran aliansi eksotis. Mereka bertempur dari siang hingga malam, dari timur medan perang ekstrateritorial ke barat, dan dari selatan ke utara. Malam tiba di medan perang ekstrateritorial, tapi langit malam masih sangat cerah. Di medan perang ekstrateritorial, api membumbung ke langit setelah beberapa mil. Para prajurit kuil surga di medan perang ekstrateritorial, di bawah kepemimpinan 4 kekuatan kekaisaran besar, dan dengan jaminan logistik ribuan wajah, mulai bertempur dan menyerang di mana-mana. Ini adalah malapetaka, tetapi itu juga merupakan peluang. Suatu kali,
para prajurit kuil surga akan memiliki kesempatan untuk menerobos lebih banyak dewa perang dan lebih banyak raja surgawi. Oleh karena itu, medan perang ekstrateritorial, yang telah memicu badai api skala penuh, menjadi lebih kacau dan lebih banyak asap dengan penambahan 4 kaisar kuil surga, lusinan dewa perang, dan 3.000 dewa perang setengah langkah yang kuat. Di bawah kepemimpinan 4 raja surgawi yang membunuh, menghancurkan, menggelapkan, dan berperang, kuil surga mulai memicu perselisihan di mana-mana. Kekuatan-kekuatan yang ingin bersembunyi dan tidak keluar semuanya ditarik keluar oleh orang-orang kuat di kuil surga satu persatu. Misalnya, di medan perang ekstrateritorial, kekuatan-kekuatan besar yang biasanya lebih aktif, di antaranya terdapat kekuatan-kekuatan besar tempat kekuasaan kekaisaran berada. Organisasi Dark Knight, sekelompok pembunuh ekstrateritorial, dan Panglima tertinggi Tiangu Valley of Satsuma dibantai sekali oleh Xiao Tianze, tetapi lembah Tiangu yang dibangun kembali semuanya dipaksa keluar oleh kuil surga pada hari ini. Dan kekuatan tirani yang lebih tersembunyi itu, setelah dipaksa keluar oleh kuil surgawi, mereka juga memahami arti dari kuil surgawi. Akibatnya, kekuatan dari kekuatan-kekuatan itu sama sekali tidak berperang melawan kuil surga, atau hanya ketika benar-benar tidak ada jalan mundur. Sebagian besar waktu, misalnya, orang-orang kuat di Dark Knight, setelah melihat orang-orang kuat di kuil surga datang, mereka langsung berlari ke tim aliansi eksotis. Nah, kemudian para prajurit kuil surga mulai dengan panik membunuh orang-orang dari Departemen Perang Aliansi Eksotis. Setelah membunuh satu, pembangkit tenaga listrik organisasi Dark Knight berlari ke tempat lain lagi. Untuk sementara, pasukan di medan perang ekstrateritorial menjadi lebih akrab dengan jalan. Misalnya, Bai Zai dari kelompok pembunuh ekstrateritorial dan Satsuma dari lembah Tianchuan, setelah bertemu dengan semua orang di kuil surga, mereka langsung memimpin 4 raja surgawi dari kuil surga ke sisi kekuatan surgawi dari aliansi eksotis. Kemudian kedua belah pihak mulai bertarung dengan panik di base camp mereka. Yubo mengejutkan banyak orang sampai mati. Perlu disebutkan bahwa sekarang Bai Zai juga telah menembus ke tingkat kekaisaran, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Dia bekerja sama dengan Raja Kegelapan dan pergi untuk membunuh yang kuat di aliansi eksotis lagi dan lagi. Untuk sementara, hilangnya aliansi eksotis bahkan lebih besar. Kuil surga berjalan di garis merah aturan, dan Departemen Perang Kerajaan Naga mulai menyerang pusat kekuatan aliansi eksotis di kedua sisi. Dalam pertempuran terus-menerus ini, pusat kekuatan puncak para dewa perang di kuil surga juga mulai menerobos. Pada saat ini, tidak ada yang menekan mereka, dan mereka semua dengan putus asa mulai menerobos. Pertempuran ini adalah kesempatan terbaik untuk pelatihan. Boom boom boom, Tian ke-21 menerobos ke tingkat surgawi, dan kemudian Tian ke-22. Tian 27. Dalam suatu hari, ketika yang kuat di kuil surga terus mengepung dan membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi asing. Seorang prajurit di puncak dewa perang yang terkenal menerobos. Pada titik ini, dengan terobosan Tian 21, kuil surga ekstrateritorial, yang awalnya merupakan raja surgawi yang kuat, telah ditambahkan. Setelah 7 raja surgawi menerobos, mereka membawa tim mereka ke medan perang kuil surga lagi. Dalam perang satu hari ini, selain beberapa orang menerobos ke raja surga, dewa perang membuat lebih banyak terobosan. Dalam satu hari, para prajurit kuil surga, ada lebih dari 20 dewa perang setengah langkah, menerobos ke tingkat dewa perang. Dalam pertempuran besar ini, para prajurit kuil surga dengan cepat membuat terobosan. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa dalam perang besar ini, ada seorang wanita berbaju hitam, memegang pedang ganda, seorang wanita berbaju hitam yang luar biasa cantik, dan seorang wanita berbaju hitam dengan kekuatan dewa perang, yang juga bergabung dalam perang besar ini. Perlahan-lahan, setelah sekelompok pasukan di medan perang ekstrateritorial melihat bahwa para prajurit kuil surga telah menerobos dalam pertempuran, para penjahat juga sangat bersemangat. Mereka semua bergabung dengan medan perang satu persatu, tetapi setelah mereka bergabung dengan medan perang, karena kuil surga telah terlalu kuat dalam beberapa tahun terakhir, jadi lebih sering, mereka memilih untuk memulai dengan aliansi eksotis yang kuat. Tanpa alasan lain, ada orang yang lebih kuat di sana, setingkat dewa perang, dan setingkat raja surga, dan lebih mudah untuk menemukan terobosan. Pada titik ini, medan perang ekstrateritorial benar-benar kacau. Awalnya itu hanya perang antara 8 aliansi asing utama dan kerajaan naga, tetapi segera menyapu seluruh medan perang ekstrateritorial dalam satu hari, dan perlahan-lahan hampir semua kekuatan bergabung. Seluruh pertempuran benar-benar kacau balau. Di medan perang ekstrateritorial, pertempuran berjalan lancar, dan langit dipenuhi asap. Pada saat ini, di wilayah kerajaan naga, malam berlalu, dan pagi hari berikutnya tiba. Setelah Xiao Tian bangun, dia mengucapkan selamat tinggal pada Gao Weiwei dan Xiao Xiao. Pada pukul 8 pagi, Xiao Tian dan Xing Lao berjalan keluar dari gerbang rumah Tang.
Tuan Kuil, medan perang ekstrateritorial berada dalam kekacauan total. Namun, hingga pertempuran, Kuil Surga telah menambahkan 8 kekuatan tingkat surgawi dan 30 kekuatan dewa perang. Menurut pendapat saya, jika pertempuran ini berlanjut, pasti akan ada lebih banyak prajurit Kuil Surga yang akan terus menerobos. Di luar gerbang keluarga Tang, Xing Lao tersenyum dan berkata kepada Xiao Tians. Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah, beritahu Qian Mian, jangan menyimpan sumber daya, gunakan semua sumber daya pada tentara untuk menerobos, dan biarkan mereka menstabilkan fondasi mereka. Sumber daya harus terus bertambah. Old Xing tersenyum dan mengangguk, ya, saya sudah memberitahu Qian Mian. Jangan khawatir, penguasa Ola, Qian Mian. Dia melakukan pekerjaan yang bagus. Petik 2. Xiao Tians, yang sedang berjalan ke depan, ragu-ragu sejenak, lalu berkata setelah jeda, bagaimana orang tua keempat kerajaan naga di medan perang ekstrateritorial. Old Xing berkata dalam diam, tidak bisa dikatakan baik, tidak bisa dikatakan buruk. Sekarang keempat orang di Yan Xiaobei mengalami luka serius di tubuh mereka, tetapi mereka masih bisa bertahan hidup. Dan mereka telah membunuh 4 kekuatan kekaisaran satu sama lain. Sekarang dia dikejar oleh 6 kekuatan kekaisaran. Old Xing berhenti dan melanjutkan, tapi penguasa kuil, jangan terlalu khawatir. Sekarang 4 kaisar kuil surga, pembunuhan, pertempuran, kegelapan, dan kehancuran, siap merespons secara diam-diam kapan saja. Selama lawan tidak terus mengirim yang kuat, mereka berempat seharusnya tidak mengalami kecelakaan. Oke, Xiao Tians mengangguk. Sekarang seluruh medan perang ekstrateritorial berada dalam kekacauan, dan para penjaga aturan itu mungkin juga pusing sekarang. Xiao Tians tidak mempercayainya. Dalam huru-hara begitu banyak orang kuat, para penjaga aturan masih bisa memantau mereka satu persatu. Dan kali ini dalam perang besar, dia tidak pergi, tetapi menyerahkan seluruh kuil surga kepada 4 raja surgawi yang membunuh, kegelapan, perang, dan kehancuran. Hasilnya kali ini juga sangat bagus, dan mereka berempat melakukan pekerjaan dengan baik. Old Xing juga mengangguk dan bertanya pada Xiao Tians, Tuan, haruskah kita pergi ke wilayah utara sekarang dan menemukan kuil suci yang dikunjungi ibumu 5 tahun lalu? Apakah kamu ingin kita pergi ke Akademi Lingdong itu dulu? Kemarin, tetua kerajaan naga kembali dari sana. Dia sepertinya terluka parah. Dekan Lingdong Cholege juga harus terluka parah. Haruskah kita mengambil kesempatan untuk membunuh mereka? Ini bisa dilakukan sekali dan untuk selamanya. Kata Xing Lao saat dia berbicara, jejak dingin melintas di matanya. Xiao Tians tersenyum, lalu menatap Xing Lao dan berkata, saya mendengar bahwa Dekan Akademi Lingdong adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari peringkat kelima kaisar. Saya seorang kaisar kecil, kau benar-benar mengagumiku. Bagaimana menurutmu, jika seseorang terluka parah, saya bisa melakukannya? Apa kau membunuhnya? Sekte kuno mana yang telah diwariskan sejak lama yang tidak memiliki obat suci untuk penyembuhan? Mengapa kamu begitu percaya diri? Atau apakah Anda kembali ke kekuatan tingkat kaisar? Alasan Xiao Tians bertanya kepada Xing Lao seperti ini juga karena dia dan Xing Lao telah menghancurkan Ouyang, Situ, dan 2 katup besar tempo hari. Di perpustakaan rahasia Panglima Perang mereka, Xing Lao juga menemukan beberapa harta penyembuhan, dan kekuatannya seharusnya sudah banyak pulih. Jelas, nafas di tubuhnya sudah terlalu stabil. Xiao Tians mengangkat kelopak matanya. Lao Xing tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, hehe, Anda bercanda, penguasa kuil, saya juga seorang kaisar. Anda tidak dapat membunuh dekan perguruan tinggi Lingdong, apalagi. Sudut mulut Xiao Tians berkedut keras 2 kali, dan sekarang aura di tubuh Xing Lao samar-samar sebanding dengan fluktuasi tingkat kaisar dari 3 tetua kerajaan naga. Masih kekaisaran, itu bohong, itu benar. Bab 208, tapi Xing Tua tidak mengatakan apa-apa, berpura-pura bodoh di depan Xiao Tianze tidak repot-repot mengeksposnya. Sekte Satianzong yang telah lama diwariskan. Apakah hanya ada sekte penghancur Xing Lao yang tersisa? Tampaknya itu bukan kekuatan yang sederhana. Xiao Tianze merenung dalam hatinya. Faktanya, mengenai masalah Xing Lao, Xiao Tianze akan sangat tergoda tadi malam jika dia tidak memanfaatkan cedera serius dari Dekan Akademi Lingdong dan membunuhnya serta menghancurkan Akademi Lingdong. Namun setelah dia menghitungnya, dia masih merasa itu belum cukup. Dekan perguruan tinggi Lingdong, bagaimanapun, adalah orang kuat dari peringkat kelima kaisar, peringkat menengah kaisar. Bahkan jika dia terluka parah, dia mungkin dapat pulih ke kekuatan tempur tingkat keempat kaisar setelah malam penyembuhan. Saat ini, dia tidak bisa membunuh. Selain itu, di Akademi Lingdong, ada juga banyak orang kuat di tingkat kaisar setengah langkah dan puncak tingkat kaisar. Yang paling penting adalah Xiao Tians tidak yakin. Apakah sekte tirani tersembunyi di kerajaan naga benar-benar hanya Akademi Lingdong dan sekte Qingtian?
Apakah benar-benar tidak ada kekuatan lain? Xiao Tians tidak mempercayai ini. Tidakkah kamu melihat bahwa Sing Tua di sampingnya, yang diselimuti jubah hitam setiap hari, berasal dari Sekte Surgawi? Apakah itu pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang hidup? Jadi karena Akademi Lingdong tidak dapat dihancurkan sekarang, itu akan terus disembunyikan. Selain itu, Xiao Tian selalu memiliki kekhawatiran di hatinya sebelumnya. Artinya, kekuatan kuil surga di bawah komandonya masih terlalu lemah. Meskipun satu pihak dapat mengamuk di medan perang ekstrateritorial, ia masih jauh dari mampu mendominasi. Sama seperti kelompok yang sangat misterius di medan perang ekstrateritorial. Pria dalam kelompok yang selalu ingin menariknya untuk bergabung dan menjadi rekannya, yang mengaku nol, tidak lebih lemah dari Xing Lao. Jadi airnya terlalu dalam, tidak hanya di wilayah kerajaan naga, tetapi juga di medan perang ekstrateritorial. Bahkan ada lebih dari selusin kerajaan kuat di dunia eksotis, dan dalam kesimpulan Xiao Tians, pasti ada sekelompok eksistensi yang lebih kuat yang tersembunyi. Itu tidak terungkap ke dunia, jadi lebih dari setengah tahun yang lalu, Xiao Tians memilih untuk bersembunyi setelah menghancurkan organisasi Heitian. Pada dasarnya tidak lagi mudah dilakukan. Sebaliknya, dia diam-diam menumpuk, dan dia juga menunggu kuil surga menjadi lebih kuat lagi. Di sisi Akademi Lingdong dan Sekte King Tian, setelah diintimidasi oleh para tetua kerajaan naga kemarin, mereka seharusnya tidak berani keluar lagi dalam waktu singkat. Bagaimanapun, 4 tetua agung kerajaan naga tidak mudah diprovokasi. Jika mereka berani turun gunung dengan santai dan turun sendiri untuk mengacaukan situasi, mereka akan hancur dalam sekejap. Situasinya tidak begitu jelas sekarang, dan 2 sekte tersembunyi terbesar harus terus menanggungnya. Dan poin yang paling penting adalah kali ini saya pergi ke utara untuk menemukan kuil suci yang dikunjungi ibunya 5 tahun lalu. Xiao Tians memiliki perasaan di alam bawah sadarnya, selalu merasa bahwa dia akan mendapatkan sesuatu di sana kali ini. Faktanya, kekuatan sejatinya saat ini, jika dia ingin membuat terobosan lagi, itu sudah sangat sulit. Kultivasi dan kekuatan tempur Xiao Tians sendiri pada dasarnya mandek sebulan yang lalu. Lalu mengapa dia memberitahu dia lokasi bait suci pada waktu itu? Apakah semua ini benar-benar hanya kebetulan? Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Tians selalu memiliki suara di benaknya, mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi ke kuil suci, dia harus pergi. Kalau begitu, penguasa kuil, haruskah kita pergi ke bandara? Sing Tua naik kereta bersama Xiao Tianze. Melihat Xiao Tianze masih linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pergi ke wilayah utara. Mari kita pergi ke 3 tempat dulu. Ayo pergi ke 3 tempat yang ditindas oleh Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wouqi. Ada beberapa kekuatan kelas menengah berukuran sedang yang tersembunyi di sana. Sekarang ketiga tetua itu pergi ke medan perang ekstrateritorial. Tidak akan ada yang mengurusnya di sana. Orang-orang itu pasti akan keluar untuk membuat masalah. Hancurkan saja, agar tidak menimbulkan masalah. Sudut mulut Xing Laoyan berkedut ketika dia mendengar ini, memutar matanya dan berkata, di 3 tempat itu, ada juga beberapa kaisar yang kuat. Saya memperkirakan bahwa itu ada semua di puncak tingkat kaisar. Anda hanya berada di tahap akhir tingkat kaisar. Bisakah kamu mengalahkannya? Xiao Tians tersenyum dan melirik Old Xing dalam-dalam dan berkata, bagaimana jika orang-orang itu sudah lama tidak dilahirkan dan otak mereka rusak? Juga, bukankah ini masih kamu? Bagaimana? Apakah Anda bertindak secara terpisah atau dengan saya? Old Xing tersenyum dan berkata, hehe. Kaisar kecilku dengan tangan dan kaki tua, lebih baik mengikuti penguasa kuil. Aku takut aku akan dibunuh. Xiao Tians tersenyum tanpa berkata-kata, dan kemudian berhenti memperhatikan Xing Lao. Dalam hati saya diam-diam memarahi, Xing Lao jelas merupakan rubah tua. Dengan diriku sendiri setiap hari, aku masih bersembunyi begitu dalam. Tapi seperti yang diketahui semua orang, Xing Tua, yang duduk di barisan depan saat ini, juga berkata dengan emosi di dalam hatinya, dia benar-benar seekor rubah kecil, muda dan tersembunyi begitu dalam. Saya telah kembali ke kekuatan tingkat kaisar, dan saya bahkan tidak dapat melihatnya. Tetapi apakah dia memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, fluktuasi unik semacam itu, maka dia seharusnya tidak menjadi seorang kaisar. Mungkinkah penguasa kuil di keluarganya sendiri benar-benar menempuh jalan yang legendaris? Old Xing di bawah topeng mengerutkan kening dalam-dalam di wajah lamanya. Anda harus tahu bahwa di zaman kuno, tidak banyak orang yang mengetahui jalan itu, dan tidak ada warisan di belakang penguasa kuil, bukan? Dan jika Anda pergi ke sana, Anda akan membutuhkan terlalu banyak barang. Ini bukan kuil surgawi yang benar-benar dapat bertahan seumur hidup, dan sama sekali tidak mungkin untuk naik. Jangan bicara tentang terobosan, mungkin sebelum terobosan, Anda akan ambruk. Hati Xing Lao mulai rewel,
dan sudut matanya diam-diam melirik Xiao Tianze di belakangnya. Dia merasa Xiao Tianze sangat aneh. Xing Lao mewarisi dari sekte Tiantian kuno dan mengetahui beberapa cara dangkal dalam memandang Qi. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sebelum dia terluka, jadi Xing Lao hanya bisa melihat sebagian dari kekayaan Xiao Tianze. Tapi yang aneh ada di sini. Dalam perasaannya, keberuntungan penguasa kuilnya sendiri sepertinya tidak terlalu kuat. Masuk akal bahwa itu adalah keberuntungan seorang Raja Surgawi untuk mati. Tapi sekarang Raja Surga, bagaimana dengan menipu hantu? Membunuh kaisar itu seperti bermain-main. Hanya saja meskipun Xing Lao sangat curiga, Xiao Tianze tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Xiao Tianze, yang duduk di barisan belakang, tidak lagi memperhatikan Xing Lao, tetapi mengeluarkan ponselnya dan membuat video dengan Wan Tiansheng. Setelah video terhubung, Xiao Tianze berkata langsung, "Wan Shuai, perang di medan perang ekstrateritorial telah dimulai, dan saya akan pergi selama beberapa hari. Jadi, apa yang ingin Anda lakukan di China?" Di sisi lain video, mata Wan Tiansheng masih merah darah. Bahkan dalam video tersebut, Xiao Tianze bisa merasakan kemarahan dan niat membunuh di hati Wan Tiansheng saat ini. Ya, dalam satu hari kemarin, setengah dari 100.000 tentara kerajaan naga tewas di medan perang ekstrateritorial. Wan Tiansheng tidak tidur semalaman tadi malam, dia selalu menatap situasi di garis depan. Pada saat ini, Wan Tiansheng mendengar kata-kata itu, dan setelah beberapa saat hening, suaranya menjadi sangat dingin dan berkata, "Lord of the Heavenly Temple, saya ingin meminta bantuan Anda." Mata memerah Wan Tiansheng juga mengandung niat membunuh yang dingin. Xiao Tianze menyipitkan matanya, berpikir sejenak, lalu perlahan mengangguk dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Anda tidak perlu khawatir tentang tiga kekuatan yang ditekan oleh Tuan Sun, Tuan Chen, dan Tuan Lu. Aku akan mengurusnya. Aku sedang dalam perjalanan ke sana sekarang." Wan Tiansheng di sisi berlawanan dari video itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian dia melirik Xiao Tianze dalam-dalam, lalu membungkuk kepada Xiao Tianze dalam-dalam, "Terima kasih, Tuan. Well, saya juga seekor naga. Sekarang 4 tetua agung kerajaan naga telah kembali ke Yanjing untuk menyembuhkan luka mereka, dan mereka tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Tapi Anda bisa, dan kali ini arti dari para tetua agung kerajaan naga juga sangat jelas, yaitu, biarkan Anda melepaskannya. Hari ini saya akan menghabiskan sebagian besar hari untuk membantu Anda membersihkannya." Wajah Xiao Tianze juga menjadi dingin dan dingin saat ini. Kemudian dia berhenti, dan kemudian berkata kepada Wan Tiansheng, "Juga, masih ada 20 dewa perang puncak di bawah komandoku yang terdampar di wilayah itu, dan aku telah memerintahkan mereka untuk pergi ke Departemen Perang untuk mencarimu. Jika Wan Shuai pergi berperang, bawa mereka bersamanya dan biarkan mereka membunuh beberapa raja surgawi untuk menerobos. Mereka memiliki tabungan yang cukup, dan mereka hanya kekurangan kesempatan untuk maju ke raja surgawi." Wan Tiansheng, di sisi berlawanan dari video, mengangguk berat, membungkuk lagi dan membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Tianze, "Terima kasih." Xiao Tianze melihat lebih dalam pada Wan Tiansheng. Pada saat ini, Wan Tiansheng merasa seperti binatang haus darah yang telah ditekan terlalu lama dan ingin keluar dari kandang. Faktanya, Wan Tiansheng memang seperti itu. Selama ini, Departemen Perang Kerajaan Naga, baik di luar negeri atau di dalam wilayah, juga demikian. Tercekik, terlalu mencekik. Sejak berdirinya Kerajaan Naga, permainan nasional telah berkembang pesat, tetapi mereka telah dikepung oleh kekuatan eksternal, dengan terlalu sedikit sekutu dan tekanan eksternal yang besar. Terutama di medan perang ekstrateritorial, tentara yang tak terhitung jumlahnya mati setiap tahun. Dan di wilayah itu, kekuatan tertinggi Kerajaan Naga harus dikendalikan oleh sekte-sekte itu. Tidak bisa melepaskannya menyebabkan Kerajaan Naga menjadi besar, tapi itu gemuk, bahkan Departemen Perang Elang besar, yang lebih lemah dari Kerajaan Naga, tidak sebagus itu. Tapi sekarang, di medan perang ekstrateritorial, 4 orang tua di atas usia baju besi bunga harus mengenakan jubah perang dan pergi berperang untuk Kerajaan Naga lagi. Dan Xiao-Xiao di wilayah itu harus mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Ya, baru tadi malam, Wan Tiansheng menerima kabar bahwa setelah 3 tetua pergi, 3 kekuatan yang mereka tekan siap untuk dilahirkan. Wan Tiansheng ingin menekannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak memiliki kekuatan itu. Bagaimanapun, ketiga kekuatan itu memiliki keberadaan puncak kaisar. Dia tidak bisa menahannya, dan lelaki tua keempat dari Kerajaan Naga, dia juga tidak bisa pergi, dan masih ada Akademi Qing Tianzong dan Lingdong untuk menahan mereka. Jadi sekarang satu-satunya yang bisa menekannya, dan satu-satunya yang juga memiliki kekuatan untuk menekannya, adalah Xiao Tianze. Itu sebabnya Wan Tiansheng sangat memuja Xiao Tianze. "Tuan Xiao, perhatikan keamanan.
Wan Tiansheng bangkit dan menatap Xiao Tians dengan sangat rumit. Ada rasa sakit yang tak ada habisnya di hatinya. Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Yah, kamu juga memperhatikan keselamatan." Setelah itu, Wan Tiansheng dan Xiao Tians mengangguk pada saat bersamaan. Keduanya menutup komunikasi. Di Departemen Perang Kerajaan Naga, setelah Wan Tiansheng menutup komunikasi, dia berlari ke aula pertempuran dan berteriak keras, "Semua Raja Surgawi dan Dewa Perang, berkumpul segera." Setelah Xiao Tians menutup video dengan Wan Tiansheng, dia melirik Xing Lao yang duduk di depannya dan berkata, "Xing Lao, hari ini saya mungkin harus menghancurkan 3 sekte. Anda juga orang dari sekte tersebut. Apa kau keberatan? Jika Anda keberatan, jangan pergi, tinggal saja di Yanjing." Ketika Old Xing mendengar ini, wajahnya di bawah jubah hitam benar-benar menjadi dingin. Dia menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa." Bersambung.